Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 10 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus Sang Pokok Anggur sejati, dan kami ini adalah ranting-rantingnya. Semoga kami selalu tinggal di dalam Engkau dan menghasilkan buah baik yang melimpah, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 1-8. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan para muridnya sebagai cabang-cabangnya. Ia menggambarkan relasi yang sangat dekat. Di satu sisi, ranting-ranting tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sang pokok anggur itu. Di sisi lain, pokok anggur juga memerlukan ranting-ranting untuk berbuah, sebab buah anggur memang ada di bagian ranting itu. Di sini ada relasi timbal balik antara cabang dan pokok. Jika pokok anggurnya kualitas nomor 1, dari sendirinya bisa diharapkan bahwa ranting-rantingnya akan menghasilkan buah yang bermutu tinggi juga. Saudari-saudaraku yang terkasih, perumpamaan ini ditujukan secara khusus untuk para murid Yesus, untuk kita yang sudah mengimani Dia. Sebagai ranting, kita sudah dekat, melekat pada Yesus. Akan tetapi,
Dia mengingatkan bahwa hal itu tidak menjamin adanya buah yang baik. Tidak cukup hanya menempel, pasif, dan diam. Kita harus benar-benar tinggal di dalam Dia, dan dalam perikop ini Yesus sendiri menyebutkan kata tinggal sebanyak 7 kali. Di sini pasti ada penekanan, ada maksud yang ingin disampaikan. Kita tinggal di dalam Dia secara aktif dalam doa-doa kita. Kita benar-benar tinggal di dalam Dia saat kita memohon untuk berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, bertindak sebagaimana Tuhan bertindak, dan memandang dunia sebagaimana Tuhan Yesus memandangnya, mengasihi sesama sebagaimana Dia mengasihi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sungguh-sungguh mau mengajak kita agar kita itu tinggal di dalam kasih Tuhan, supaya kita bisa berbuah. Kalau kita melekat, mendasarkan hidup kita pada kasih dan rahmat Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah yang melimpah. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini jaminan. Jika kita sungguh mendasarkan hidup kita ini pada rahmat dan kasih Tuhan sendiri, maka mari kita tinggal di dalam Dia, supaya kita sungguh-sungguh menghasilkan buah yang melimpah dalam hidup kita. Kita ini adalah ranting-ranting Tuhan. Kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan rahmat dan berkat kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya dengan mendasarkan diri kita kepadanya, kita tinggal di dalam kasih-Nya, maka rahmat dan kasih Tuhan itu akan kita alami dan akan melimpah dalam hidup kita, sehingga kita pun juga siap untuk membagikan buah-buah yang melimpah dalam diri kita ini untuk sesama kita dalam tugas-tugas, pekerjaan, dan karya pelayanan kita setiap hari. Tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Dikau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang lebat. Terpisah dariku, Dikau pasti musnah. Bila bersamaku, Dikau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku.
langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalanmu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, Dikau Tuhanku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.